Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu kader? Semoga dalam keadaan baik dan sehat ya. Saya Dr. Tita Ritawati dari Puskesmas Nusa Herang, Kabupaten Kuningan, mau menyampaikan pengukuran lingkar perut. Pengukuran lingkar perut ini penting karena bisa mendeteksi obesitas, kegemukan ya ibu-ibu, yaitu penumpukan lemak secara berlebihan di dalam tubuh yang mempengaruhi kesehatan. Dan obesitas ini juga menjadi salah satu faktor risiko penyakit tidak menular PTM ya. Nah, sebelum pengukuran kita siapkan dulu alatnya. Kita membutuhkan Hetlin atau pita ukur di dalam sentimeter, dan ini lagi adalah spidol. Nah, sebelum pengukuran ini yang mau diukur harus bertegak, kemudian bernapas normal, dan bagian yang mau diukur di bagian perutnya itu tidak boleh tertutup oleh pakaian. Nah, awalnya kita raba dulu ini tulang rusuk bagian bawah, itu menjadi batas atas pengukuran, jadi kita tandai ya. Kemudian ke bawah kita raba ujung lengkung pangkal tulang paha ya, kita tandai juga itu sebagai batas bawah. Nah, antara batas atas dan batas bawah itu kita ambil titik tengah dengan metin ini diukur ya. Kita mendapatkan angka 14 antara batas bawah dan batas atas ini, berarti di titik tengahnya ada di angka 7. Nah, pengukuran pertama kita awali dari titik tengah tadi yang sudah kita tandai. Kemudian kita tarik Hetlin ini sejajar horizontal ya, kemudian melingkari perut dan pinggang, kemudian juga ditarik sampai ujung di awal yang tadi di titik tengah tadi. Nah, setelah itu selesai, kita melihat berapa hasil pengukuran tadi dengan sentimeter. Nah, kalau mempunyai perut yang gendut di bawah biasanya gitu ya, nah itu berbeda dengan yang tadi, tapi tetap patokannya ada di titik tengah ya, di titik tengah tadi. Nah, kita arahkan ini meteran ke arah perut paling buncit ya, paling buncit. Yang tadi kan gendut itu paling buncit. Kemudian kita tarik apa namanya, meterannya ini kita ukurnya, tarik sampai mengelilingi perut, kemudian tarik sampai ke awal titik tengah tadi. Itu nanti kita melihat hasilnya dalam sentimeter. Dan jangan lupa waktu pengukuran pitanya tidak boleh terlipat. Itu mudah-mudahan bermanfaat cara pengukuran lingkar perut ya. Nanti ibu-ibu kader bisa kita praktekkan bersama-sama. Terima kasih ya, mudah bisa dipahami. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu? Baik, alhamdulillah. Perkenalkan, nama saya Sri Sukmayani. Saya dari Puskesmas Nusa Herang. Hari ini kebetulan kita berada di pelatihan kader Posdindu PTM. Oke, sebelumnya saya tanya dulu di sini, ibu-ibu udah tahu nggak tentang bahaya merokok, dampak merokok? Apa? Oh iya, betul. Penyakit paru-paru, penyakit pernapasan ya, itu salah satunya. Di sini saya mau menjelaskan tentang apa itu rokok. Kalau rokok apa, Bu? Ada yang tahu? Ya, rokok itu adalah hasil olahan tembakau, bisa berbentuk rokok filter atau bisa berbentuk kretek, serutu, atau juga yang sekarang modern yang disebut vape. Itu juga termasuk rokok ya. Nah, kalau merokok adalah prosesnya atau perbuatannya membakar, memanaskan, dan menghisap rokok yang tadi ya, atau produk
tembakau itu. Nah, kalau perokok itu orangnya ya. Nah, ada 3 klasifikasi. Yang pertama itu adalah perokok aktif. Perokok aktif apa, Bu? Orang yang merokok, ya, penggunanya ya, orang yang merokoknya bisa tiap hari, bisa kadang-kadang. Terus yang keduanya adalah perokok pasif. Perokok pasif adalah orang yang terpapar oleh asap rokok. Yang ketiganya apa, Bu? Belum tahu? Oke, three hand smoke, yaitu orang yang menghirup residu asap rokok yang tertinggal di benda. Terus ada juga mantan perokok. Mantan perokok itu apa, Bu? Ya, orang yang udah berhenti merokok berapa lama? 1 tahun. Oke, ada yang tahu nggak? Dalam 1 batang rokok itu mengandung apa? Ya, dalam 1 batang rokok itu ada 4.000 jenis senyawa kimia, ada 400 zat berbahaya, dan ada 43 zat kanker. Jadi ada karbon monoksidanya, ada tar, dan yang lebih terkenal itu ada nikotin. Apa dampaknya? Dampak buruk dari perokok, baik itu aktif maupun pasif. Ada mata, terus gangguan pendengaran, lebih arus kronis, menyebabkan gigi berlubang dan merusak gigi, biasanya hitam-hitam ya. Terus menyebabkan stroke dan serangan jantung. Terus ke leher rahim dan keguguran. Terus ada yang sudah tahu manfaat berhenti merokok? Nah, ini manfaatnya. Yang pertama, dalam 20 menit pertama apabila kita berhenti merokok, yaitu tekanan darah dan nadi akan kembali normal. 12 jam, kadar nikotin dalam tubuh kita akan kembali normal. Jadi hilang ya. Terus dalam waktu 1-2 hari apa? Nikotin mulai tereliminasi dari tubuh, mulai keluar eliminasi itu. Terus fungsi pengecapan dan penciuman mulai membaik. Terus di hari ke-5 itu sebagian besar metabolisme nikotin dalam tubuh sudah menghilang. Ya betul, Bu. Sulit untuk berhenti merokok. Nah, nanti di sini saya mau ajarkan ada yang disebut dengan teknik 3T. Tapi sebelumnya ibu-ibu harus tahu dulu kenapa sih orang itu sulit untuk berhenti merokok. Ibu bisa lihatnya di sini ya. Nah, di sini itu si rokok itu nanti dicerna di otak ya. Di reseptor otak itu nanti dia kan rokok ada nikotinnya. Nanti si nikotin itu ketika nyampe di otak itu dia melepaskan dopamin. Dopamin itu yang menyebabkan nanti orang yang merokok itu merasa rileks. Ketika si nikotin itu, si efek dari rokok itu menghilang, mencari lagi. Makanya kenapa si rokok itu membuat ketergantungan seperti itu. Jadi orang ketergantungan nikotin itu karena memang dia menyerangnya sistem saraf otak ya. Jadi disebut dengan siklus adiksi nikotin. T. T yang pertama adalah tekniknya berhenti merokok seketika. Jadi teknik kedua adalah cara berhenti merokok dengan penundaan. Jadi penundaan kita step by step. Mulai dari hari pertama merokoknya jam berapa? Jam 9. Nanti hari kedua dipunduri lagi jadi jam 11. Hari ketiganya nanti si nikotin itu ketika nyampe di otak itu dia melepaskan dopamin. Dopamin itu yang menyebabkan nanti orang yang merokok itu merasa rileks. Ketika si nikotin itu, si efek dari rokok itu menghilang, mencari lagi. Makanya kenapa si rokok itu membuat ketergantungan seperti itu. Jadi orang ketergantungan nikotin itu karena memang dia menyerangnya sistem saraf otak ya. Jadi disebut dengan siklus adiksi nikotin. T. T yang pertama adalah tekniknya berhenti
jam berapa? Jam 9. Nanti hari kedua dipundurin lagi jadi jam 11. Hari ketiga jam 13 atau jam 1. Hari keempat jam 15. Hari kelima jam 17. Hari keenam jam 19. Nah, nanti hari ketujuh adalah hari terakhir jam 9 malam atau jam 21. Adalah pengurangan. Jadi jumlah rokok yang dihisapnya dikurangi secara berangsur-angsur dengan jumlah yang sama, tapi batangnya pada hari yang ditetapkan. Jadi gini, mulai hari pertama nih, hari pertama berapa batang dia? 10 batang. Hari kedua kurang nih jadi 8 batang. Hari ketiga jadi 6 batang. Hari keempat jadi 4 batang. Hari kelima 2 batang. Hari keenam stop. Sudah. Oke, kita simpulkan. Tadi dari materi yang telah saya sampaikan apa Bu? Apa kesimpulannya? Pertama, rokok ada 3 faktor rokoknya. Ya, mulai dari rambut, rontok, gangguan pernapasan, gangguan jantung. Yang 3 T-nya gimana Bu? Ya, T pertama berhenti. Stop. T kedua adalah pengurangan jumlah rokoknya. Ya, terus tepuk tangan buat kita semua. Mungkin acara pelatihan Posbindu kali ini saya cukupkan sampai sekian. Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, perkenalkan, nama saya Vivi. Di sini saya akan menjelaskan kepada Ibu tentang pemeriksaan faktor resiko PTM. Nah, di sini Ibu bisa lihat sendiri pemeriksaan faktor resiko PTM itu sebetulnya ada 5. Tapi kita ambil salah satunya, itu pemeriksaan kepada pasien geriatri atau lansia, di mana lansia itu umurnya lebih dari 60 tahun. Nah, di situ dalam screening pengajian kepada lansia itu ada pemeriksaan status fungsional, di mana status fungsional itu aktivitas, salah satunya ada aktivitas kehidupan sehari-hari. Nah, di sini kita menggunakan metode instrumennya, metode deteksi dini itu pemeriksaan aktivitas kehidupan sehari-hari itu menggunakan kuesioner, di mana kuesionernya itu ada 10 pertanyaan dan di situ ada skor dari 0 sampai 2. Di sini ada skornya sendiri. Kalau misalnya nilainya 20 itu normal, 12 sampai 19 ketergantungan ringan, 11 sampai 11 ketergantungan sedang, 5 sampai 8 ketergantungan berat, 0 sampai 4 ketergantungan total. Jadi Ibu bisa menanyakan 10 kegiatan sehari-hari kepada lansia atau sasaran yang tercantum di dalam kuesioner, dan Ibu langsung menskorinya. Nah, nanti Ibu tinggal tanyakan Ibu keterangannya apa. Misalkan mengendalikan rangsang BAB, dari sini dia bisa terkendali atau enggak. Nilai 1 kadang-kadang terkendali, yang kedua terkendali teratur. Nah, Ibu scoring semuanya, nanti totalnya bisa saya, kalau misalnya Ibu itu bisa Ibu langsung. Apakah Ibu sudah mengerti? Nah, jadi saya isi skor sama total juga? Iya, boleh. Nah, ini untuk pembelajaran yang aktivitas sehari-hari. Nah, untuk pembelajaran berikutnya nanti kita ke pertemuan selanjutnya. Oke, baik Ibu, terima kasih. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.